Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izinkan saya Maulidah Nur Hidayati untuk terlebih dahulu memperkenalkan mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi mata kuliah kita adalah statistika penelitian, di mana mata kuliah ini akan sangat teman-teman butuhkan ketika nanti teman-teman sudah di semester akhir, pada saat teman-teman mengerjakan skripsi pada skripsi yang berbentuk kuantitatif. Di semester 4 ini, statistika penelitian adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu statistika dasar. Nah, di statistika penelitian, teman-teman akan diberikan beberapa materi terkait dengan bagaimana cara analisis data penelitian dengan menggunakan software SPSS. Sehingga memang di sini teman-teman tidak lagi harus menghitung bagaimana cara mendapatkan angkanya, tetapi lebih kepada bagaimana teman-teman untuk mengetahui arti daripada angka yang akan teman-teman peroleh ini. Jadi lebih kepada bagaimana membaca hasil yang akan teman-teman dapatkan. Nah, di dalam mata kuliah ini beberapa materi yang akan kita pelajari nanti akan kita bahas satu demi satu. Secara umum di dalam statistika, di dalam penelitian di dalam statistika kita mengenal yang dinamakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi apa yang teman-teman dapatkan kemarin di mata kuliah statistik dasar itu lebih banyak mungkin di statistik deskriptif, meskipun mungkin memang masih juga membahas tentang statistik yang inferensial. Nah, perbedaan dari statistik deskriptif dan statistik inferensial di sini adalah statistik deskriptif itu hanya menggambarkan kondisi yang ada di dalam suatu penelitian, tidak dilakukan suatu bentuk pengambilan kesimpulan di dalamnya. Sedangkan statistik inferensial di sini kita sudah mengambil keputusan terkait dengan angka-angka atau hasil-hasil yang kita peroleh daripada analisis yang kita lakukan. Jadi secara umum deskriptif itu hanya mendeskripsikan data tanpa kita harus membuat suatu kesimpulan. Biasanya di dalam analisis deskriptif ini kita bentuknya adalah membuat grafik, membuat diagram batang, diagram lingkaran, atau menghitung min, median, modus. Di mana nilai-nilai ini tidak terlalu kita gunakan untuk menarik kesimpulan, tetapi hanya kita gunakan untuk menggambarkan data yang kita miliki. Misalkan di sini saya punya diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini mana sih yang paling besar? Oh, yang paling besar di sini, value of steam luck, dan seterusnya. Nah, di dalam deskriptif memang bentuknya seperti itu. Jadi kita bisa membuat grafik-grafik yang berbentuk seperti ini atau membentuk diagram lingkaran yang berbentuk seperti ini. Itu yang lebih banyak kita gunakan statistik deskriptif. Kemudian statistik inferensial di sini kita gunakan untuk menganalisis data sampel. Jadi kita nanti di dalam penelitian itu kan tidak semua data kita gunakan di dalam penelitian kita. Misalkan kita mau menguji tentang nasabah BRI Syariah misalkan. Nah, di dalam BRI Syariah itu kan tidak hanya 1 atau 2 orang, tetapi mungkin bisa lebih dari 10.000 atau berapa. Sehingga kalau kita mengambil semuanya secara semuanya itu kita gunakan sebagai data di dalam penelitian kita, maka kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga memang di dalam statistik kita akan sedikit mungkin tahu bahwa ada yang namanya sampel, di mana sampel ini yang selanjutnya kita analisis untuk kita generalisasi untuk menyimpulkan suatu populasi. Nah, di dalam statistik ini sendiri, di dalam inferensial, kita akan mengenal yang namanya statistik parametris, dan yang kedua adalah statistik non-parametris. Apa itu statistik parametris? Yaitu apabila distribusi dari datanya adalah normal, sedangkan yang non-parametris ini adalah distribusi dari datanya adalah non-normal.
Nah, bagaimana cara kita mengetahui data kita normal atau non-normal? Itu nanti ada pengujian namanya pengujian normalitas. Mungkin sudah pernah disinggung sebelumnya di dalam statistik dasar, di mana memang kita nanti akan menguji apakah data kita normal atau tidak, sehingga kita bisa menentukan statistik inferensial mana yang paling sesuai untuk data yang kita miliki, apakah parametris ataukah non-parametris. Nah, di dalam kurikulum yang diajarkan di dalam jurusan perbankan syariah, kita nanti akan teman-teman sudah dapatkan statistik dasar, di mana statistik dasar ini adalah langkah awal di dalam statistik penelitian. Kita nanti akan mengenal statistik penelitian di semester 4, dan nanti teman-teman di semester 5 akan mengenal yang dinamakan ekonometrika. Yang ini nanti kita teman-teman dapatkan di semester 5. Apa bedanya dari masing-masing analisis ini? Jadi di analisis statistik dasar biasanya teman-teman akan banyak dikenalkan tentang dasar-dasar dari statistik, kemudian statistik yang berbentuk dasar, di mana dia tidak terlalu banyak mengambil kesimpulan. Di statistik penelitian kita akan banyak berbicara tentang analisis-analisis data, di mana di sini memang lebih banyak kita gunakan data-data yang sifatnya adalah data-data cross section, atau nanti kita analisisnya kalau di statistik penelitian kita akan menggunakan SPSS. Kemudian di ekonometrika di semester 5 teman-teman akan banyak belajar tentang data-data yang sifatnya adalah series atau time series. Di sini teman-teman akan menggunakan softwarenya adalah FUse, sehingga memang di setiap semesternya di statistik penelitian teman-teman menggunakan SPSS, di ekonometrika teman-teman akan mendapatkan FUse. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita pelajari satu demi satu. Nah, untuk di mata kuliah statistika penelitian ada beberapa materi yang akan kita akan kita pelajari, yang pertama adalah pengujian hipotesis. Nah, di dalam pengujian hipotesis, teman-teman akan dikenalkan di dalam statistik itu ada dua macam hipotesis yang dapat teman-teman gunakan. Ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif atau HA. Di mana nanti bagaimana cara kita untuk melakukan pengambilan kesimpulan ketika kita mendapatkan hasil statistik, kita punya hipotesis, bagaimana cara pengambilan kesimpulannya. Kurang lebihnya nanti akan dijelaskan di pengujian hipotesis. Selanjutnya teman-teman akan diajari tentang analisis validitas dan reliabilitas. Nah, analisis validitas dan reliabilitas ini hanya sekilas saja, mungkin lebih banyak akan dijelaskan di mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Nah, di sini kita hanya berbicara tentang bagaimana cara kita untuk menguji suatu data itu valid dan reliable, bagaimana caranya. Selanjutnya kita bicara tentang analisis korelasi dan analisis regresi, dia kita jadikan satu, dan teman-teman sebelumnya sudah mendapatkan, sehingga di sini kita nanti akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana cara melakukan analisisnya. Beberapa contohnya mungkin kalau analisis korelasi dan regresi adalah seperti ini. Bagaimana analisis pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas return on equity studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009 sampai dengan 2012. Ini adalah salah satu bentuk analisis yang dapat teman-teman pakai, atau judul-judul yang dapat teman-teman pakai ketika teman-teman menggunakan analisis yang akan dipakai adalah analisis regresi. Atau juga bisa menggunakan pengaruh preferensi dan pengetahuan produk terhadap minat menabung masyarakat pada Bank Negari Unit Layanan Syariah Cabang Pasar Raya Padang. Ini adalah salah satu contoh yang dapat teman-teman gunakan ketika salah satu analisis yang akan teman-teman pakai adalah analisis regresi. Selanjutnya adalah analisis komparasi. Kalau regresi kita bicara tentang pengaruh, kalau analisis komparasi kita bicara tentang perbedaan. Beberapa contoh yang bisa teman-teman ambil adalah analisis komparasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk contohnya.
atau analisis komparasi kinerja keuangan bank devisa dan bank non-devisa, atau juga studi komparasi aplikasi gadai emas serta strategi pengembangan pada bank syariah dan perum pegadaian syariah. Di sini ada 3 hal ini, dia lebih banyak berbicara tentang bagaimana membandingkan antara 2 atau lebih bank atau sejenis bank, bagaimana kondisinya ketika dia dibandingkan, apakah terdapat kesamaan ataukah justru terdapat perbedaan. Selanjutnya adalah analisis faktor, di mana analisis faktor ini adalah salah satu analisis di dalam statistik yang berfungsi untuk melakukan analisis lebih jauh terhadap kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang dapat kita gunakan untuk membentuk suatu variabel. Bisa menggunakan contohnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing finance pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2016, atau juga teman-teman bisa menggunakan judul faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menabung di bank syariah. Itu adalah salah satu contoh-contoh yang bisa digunakan ketika teman-teman menggunakan salah satu jenis analisisnya adalah analisis faktor. Selanjutnya adalah analisis jalur atau model intervening. Bisa jadi kalau regresi itu dia menggunakan pengaruh yang secara langsung, jadi dia mengukur pengaruh antara variabel X dengan variabel Y atau variabel dependen dengan variabel independen dengan menggunakan pengaruh langsung, jadi secara langsung. Tapi di dalam analisis jalur atau model intervening, dia menggunakan salah satu jenis pengaruh yang bersifat tidak langsung, sehingga kita bisa mengetahui apakah ada nggak sih pengaruhnya. Misalkan kalau saya langsung dan saya tidak langsung itu nanti sama ataukah beda, ataukah mana yang jauh lebih bagus, apakah saya harus menggunakan pengaruh yang langsung atau pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung dan tidak langsung mungkin kalau saya gambarkan di dalam suatu bentuk jarak. Misalkan teman-teman dari Ponorogo mau ke Magetan, teman-teman bisa langsung lewat jalur yang dari Ponorogo langsung ke Magetan. Atau teman-teman bisa lewat dulu dari Ponorogo ke Madiun dulu, misalkan ke Madiun Kota, baru dari Madiun Kota ke Magetan. Nah, jadi kalau dinamakan analisis jalur, yang langsung itu adalah dari Ponorogo langsung ke Magetan. Kalau yang tidak langsung adalah saya mau ke Madiun dulu, jadi misalkan ke kota Madiun dulu, baru saya ke Magetan. Itu yang dinamakan analisis jalur, yang analisis pengaruh yang tidak langsung. Nah, beberapa contoh yang mungkin teman-teman bisa perhitungkan atau teman-teman bisa gunakan nanti adalah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009 sampai dengan 2013. Nah, di dalam analisis jalur memang kata-kata variabel intervening itu harus muncul. Boleh menggunakan variabel intervening atau mediasi, boleh. Tapi memang harus dimunculkan. Kemudian, pengaruh kualitas layanan terhadap kualitas nasabah bank syariah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Variabel interveningnya muncul. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh kemampuan kerja dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Seperti ini. Jadi ada 3 hal yang seperti ini yang mungkin dapat teman-teman jadikan sebagai gambaran, oh kira-kira kalau analisis jalur itu bentuknya seperti ini. Selanjutnya yaitu analisis moderasi. Kalau moderasi itu, dia tidak secara langsung ataupun secara tidak langsung, tetapi dia berbentuk analisis yang digunakan untuk melihat bentuk pengaruh yang dia digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel ini dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Sehingga memang di dalam analisis moderasi ini akan juga analisisnya juga berbeda dengan analisis jalur. Tetapi memang dia sedikit mirip. Kalau di analisis jalurnya dia itu ada variabel intervening atau mediasi itu ada di tengah-tengah. Sedangkan kalau moderasi itu nanti dia ada di
jalur yang dia ada di panah yang menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y. Kalau belum ada gambaran nanti kita gambarkan satu-satu saja ya, kalau sudah masuk di materinya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan ini, bisa masuk seperti ini, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel moderasi. Jadi moderasinya harus muncul. Kemudian pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Jadi variabel moderasinya tetap muncul. Pengaruh volume pembiayaan bagi hasil dan pengaruh volume pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan MPF sebagai variabel moderasi. Jadi kalau moderasi dan analisis jalur itu memang harus kita munculkan namanya di dalam judul. Seperti komparasi juga kita namakan studi komparasi. Kalau analisis faktor kan kita juga sebutkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Sehingga memang di dalam judul itu pun akan sedikit memberikan gambaran kira-kira analisis apa yang kita butuhkan atau kita gunakan di dalam melakukan analisis data pada akhirnya. Nah, di dalam kriteria penilaian kita nanti ada 5, kehadiran harian, tugas, UTS, dan UAS. UTS dan UAS sistemnya adalah multiple choice dan mungkin akan saya informasikan di sini bahwa soal UTS dan UAS yang akan saya buat biasanya akan sangat menjebak sehingga memang ada kemungkinan 4 atau 5 jawaban yang ada di sana, kemungkinan untuk dipilih itu besar. Sehingga memang teman-teman harus lebih hati-hati lagi. Nah, kontak kuliahnya adalah silakan mahasiswa melakukan presensi sesuai dengan jadwal yang ada di dalam perkuliahan. Misalkan teman-teman kuliah di hari Senin, maka teman-teman harus presensi di hari Senin, kemudian silahkan presensi mulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 11 malam. Nah, apabila di dalam presensi ini ternyata ada yang mungkin mengalami tidak bisa presensi, misalkan nanti silakan lapor kepada saya, nanti akan coba saya informasikan lebih jauh, jadi nanti juga akan saya berikan catatan di buku catatan saya, agar juga tidak ada yang merasa dirugikan di dalam perkuliahan ini. Kemudian silahkan membaca materi sebelum perkuliahan berlangsung. Jadi sistemnya adalah saya akan mengupload materi yang akan teman-teman pakai. Saya akan mengupload dalam bentuk video, dalam bentuk PPT, dan insya Allah akan saya coba untuk mengupload tiap materi dari buku yang saya pakai untuk melakukan analisis sehingga nanti teman-teman bisa membaca minimal teori yang ada berdasarkan buku, bukan berdasarkan apa yang saya sampaikan. Sehingga memang nanti teman-teman juga kalau mau mengambil skripsi tentang salah satu analisis ini ada buku yang bisa dipakai. Kemudian silahkan catat beberapa pertanyaan untuk bisa didiskusikan di dalam kelas. Di dalam jam kelas nanti teman-teman akan diberikan beberapa soal, mungkin 10, kemudian nanti kita akan bahas di kelas agar teman-teman jauh lebih paham terkait dengan materi yang akan ada, yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, teman-teman akan mengerjakan post-test, tapi sistemnya mungkin bukan post-test ya. Ini akan kita kerjakan setelah teman-teman mungkin justru mungkin akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi bukan post-test tapi pre-test. Jadi kita teman-teman coba baca dulu materinya, pahamnya sampai di mana, kemudian nanti kita akan bahas. Setelah kita bahas, nanti teman-teman silakan mengerjakan kembali post-testnya. Apakah ada perbedaan setelah dibahas dan sebelum ada pembahasan di kelas. Kemudian kita nanti ada 2 macam tugas mungkin ya, ada tugas individu dan tugas analisis data. Nah, apa itu tugas individu? Mungkin ya, tugas individu ini adalah tugas yang dikerjakan secara mandiri oleh siswa. Tugasnya bisa oleh mahasiswa maksud saya. Tugasnya dapat berupa hasil output SPSS atau diberikan data diminta untuk analisis. Bisa dikerjakan ditulis tangan, dikerjakan tulis tangan pada kertas folio bergaris atau juga bisa dikerjakan diketik atau juga disimpan dalam bentuk tertentu. Bisa difoto kemudian dikirimkan di laman e-learning yang telah disediakan.
Untuk tugas analisis data biasanya kita kerjakan secara mandiri, tugas diketik dalam font Times New Roman 12, spasi 1,5, margin 4433 dengan ukuran kertas A4. Judulnya disesuaikan dengan metodologi penelitian kuantitatif, jadi memang teman-teman akan diminta untuk minimal membuat judul terlebih dahulu untuk setiap analisis data yang teman-teman lakukan. Jadi misalkan nanti data diberikan dari saya akan memberikan data kepada teman-teman, maka teman-teman tugasnya adalah boleh memberikan nama apa saja terhadap data yang akan saya berikan. Semakin banyak namanya, jadi belajar juga membuat judul berdasarkan variabel X, Y yang sudah diberikan. Data juga misalkan saya tidak memberikan data, teman-teman juga bisa membuat datanya sendiri, bisa mengambil dari skripsi atau juga bisa diambil dari web. Nah, metode yang kita gunakan nanti analisisnya mulai dari komparasi, analisis faktor, analisis jalur, moderasi, analisis lainnya. Kemudian sedikit informasi bahwa di dalam melakukan analisis nantinya, judul penelitian kuantitatif memang tidak disarankan untuk menggunakan analisis regresi, sehingga memang teman-teman apabila nanti di semester 5 sudah masuk di penelitian kuantitatif, silakan buat judul tanpa menggunakan analisis regresi. Jadi silakan gunakan analisis yang lain. Nah, buku pegangan yang akan kita gunakan, silakan pilih salah satu, bisa menggunakan yang ada di sebelah kiri, analisis statistik, analisis multivariat terapan, atau yang di sebelah kanan, aplikasi analisis multivariat dengan IBM SPSS 25. Untuk beberapa mungkin materi yang akan saya kirimkan di dalam e-learning itu nanti adalah materi dari buku analisis multivariat terapan. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya ada beberapa materi yang mungkin lebih bagus disampaikan dari sisi yang di sini. Tapi kalau teman-teman suka yang buku yang di sebelah kanan juga tidak bermasalah. Mungkin itu dari saya untuk pendahuluan mata kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Di pertemuan pertama ini saya tidak ada tugas, sehingga tugas yang paling penting adalah teman-teman silahkan mencari bukunya, kemudian silahkan download SPSS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.